Ya, sebenarnya saya mana ada dari tadi menolak namanya terjemahan. Yang saya tanyakan kepada dia, apa yang membuat kamu ngotot Nabi Isa harus Yesus? Karena terjemahan Yesua adalah Nabi Isa, kayak kan lucu. Itu yang saya bilang, kok gara-gara itu lantas kok ngotot. Orang kan harus dirujuk, misalnya silsilahnya. Saya sudah jelaskan bahwa surah Maryam menjelaskan juga ayat 28. Ayat 28, 27 dia dikatakan di sana Maryam itu saudara Harun. Artinya Maryam dari garis Lewi. Sementara Yesus, Maria, dan Yusuf itu dari garis Yehuda. Sudah berbeda kan Lewi dengan Yehuda? Nah, kemudian dia memberi peta untuk membuktikan kelahiran Yesus. Dia bilang Yesus lahir dekat Sungai Yordan. Di Al-Quran tidak ada dijelaskan dekat Sungai Yordan. Di Bible juga tak ada. Jadi dari mana dia bisa menentukan? Fakta sejarah katanya. Sejarah yang mana? Orang dia tidak hidup di zaman itu. Dia hanya tahu dari isi kitab suci. Kan lucu ya. Saya katakan Yesus lahir dekat Sungai Yordan. Mana ayatnya di Al-Quran? Tak ada. Mana di tak ada. Terus bagaimana dia bilang, oh saya bisa membuat apa teori gini. Nah, sekarang mengenai gereja Isa Al-Masih. Kan sudah saya jelaskan, memang urusan mereka. Tetapi saya katakan tadi, rekaman boleh dibuka. Kalau saya mengatakan Isa Al-Masih bukan Yesus. Jadi mereka keliru. Maka admin memunculkan wafatnya Isa Al-Masih. Kamu setuju nggak itu? Oh itu nanti lagi gini. Kalau kamu setuju gereja Isa Al-Masih, berarti kamu setuju wafatnya Isa Al-Masih. Al-Quran saja mengatakan Isa tidak wafat. Makanya saya tidak suka yang di luar-luar kitab suci. Ngawur jadinya. Nah, kesenangan Syaristo saya nggak tahu. Yang berikutnya, siapa kakek Yesus? Itu bisa dijelaskan. Ya kan? Pertama yang gampang menjelaskannya, penulisnya dua, bukan satu. Kecuali penulisnya satu, terdapat tulisan yang berbeda. Nah, itu baru. Kalau dua orang tergantung sudut pandang dia dong. Dan si A memandang dari mana, si B memandang dari mana. Sudah saya tunjukkan tadi contoh. Ya kan? Di Matius itu ada 15 silsilah, di Markus cuma 14. Kenapa 15? Karena ini dimasukkan penulis, masih kakak beradik. Kan sudah saya jelaskan. Ya. Baru firman Tuhan, mana ada saya katakan Matius Markus itu tidak firman Tuhan. Terus Yohanes 1 firman Tuhan. Semuanya firman Tuhan saya bilang. Ya kan? Terus Injil Isa dan Injil Yesus. Orang Muslim banyak tidak paham. Apa sih Injil Isa? Sudah jelas surah Maryam ayat 30 mengatakan bahwa Nabi Isa diberikan Injil. Itu diucapkan ketika Nabi Isa itu masih kecil. Masih di dalam buayan. Habis melahirkan kan dibawa anaknya. Maka saya bilang berapa jaraknya? Dia nggak bisa terhitung. Apa mungkin orang yang hamil besar keliling Sungai Yordan? Katanya kan memutar sampai ke sini katanya. Mana sempat dia memutar-mutar dalam kondisi hamil. Berapa kecepatan dia menyeberang sungai bisa dia. Belum lagi ketika pulang. Terus yang melahirkan siapa yang nolong? Kalau kata yang lari itu apa dibilangnya gimana itu? Susternya siapa? Orang Maryam sendiri kok di situ tidak ada yang menolong dia melahirkan. Kalau Maria ada yang nolong, siapa? Yusuf. Kalau Maryam tak ada yang menolong. Kan itu berbeda jauh. Nah, sekarang Injil Nabi Isa itu diucapkan Allah SWT rahasianya adalah Maryam 30. Itulah Injil Nabi Isa 1 ayat 1. Ucapan Nabi Isa pertama kali. Dan di Al-Maidah 116 itu ucapan Nabi Isa yang terakhir kali. Maka kita bisa membuka Matius, Markus, Lukas, tidak ada ucapan itu. Jadi Isa bukanlah Yesus. Andai kata ucapan itu ada, saya akan angkat tangan. Ini tak ada. Di Matius 1 isinya bukan itu. Di Matius 2 bukan itu. Terakhir juga bukan itu. Jadi kita bisa apa? Bahwa Injil Nabi Isa bukan selesai ketika Nabi Isa tidak jadi disalib. Berlanjut masih.
Injil Nabi Isa yang terakhir itulah Al-Maidah 116. Yang diyakini orang Muslim bahwa itu diucapkan di langit kedua. Karena kalau diucapkan zaman Nabi Isa itu kan udah berat membuktikannya. Siapa orang yang menuhankan Maryam? Tidak ada kan? Jadi dibilang itu di langit waktu di langit kedua lah itu diucapkan. Nah yang berikutnya, Isa itu katanya manusia. Kalau Isa manusia, maka siapa bapaknya Isa? Sebab Al-Quran mengatakan manusia setelah Adam, Hawa, maka yang berikutnya tercipta dari mani atau air, darah, dan sebagainya. Nah penciptaan Isa bagaimana? Apakah telur Maryam? Dibuahi. Karena orang Muslim mengatakan Maryam itu seolah-olah mengandung 9 bulan. Artinya sel telur itu dibuahi. Maka saya rujukkanlah ayat surah 6:101. Allah sudah mengatakan kenapa Allah tidak memiliki anak? Karena tidak memiliki istri. Silakan tafsir, saya nggak tahu. Itulah bahasa Indonesianya. Artinya Maryam tidak mungkin melebihi daripada Allah. Maryam tidak punya suami, bisa punya anak. Kan itu lagi baliknya. Artinya Maryam mungkin ada bapaknya kita nggak tahu siapa. Karena demikian, tidak mungkin. Itulah sebabnya orang Yahudi mengatakan tuduhan berzina itu mungkin ya. Nah, jadi kawan-kawan, Aristo tidak bisa membuktikan Isa itu adalah Yesus. Bahkan sampai saya tanya, kenapa kamu mengatakan Isa adalah Yesus? Dia nggak bisa jawab. Ya, hanya semua asumsi. Ya karena terjemahan namanya. Masa Isa adalah Yesus karena namanya terjemahan? Nanti ada orang sana lagi, ya ini Yesus. Yesus, katanya kan, orang pemain sepak bola. Oke, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih kembali Lair Rudi untuk closing statement-nya yang menjelaskan bahwa terlalu banyak perbedaan mengenai Nabi Isa dan juga Tuhan Yesus ini ya. Nah, begitulah penonton setia Geraha Mu'alaf mengenai closing statement dari masing-masing pihak terhadap topik apakah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan Tuhan Yesus Kristus ini sama atau berbeda. Sudah disampaikan, wawasan sudah terserap oleh kita yang menyimak, dan juga ilmu-ilmu berargumentasi juga sudah kita terima. Terima kasih untuk semua narasumber, saya ucapkan selaku moderator. Dan kemudian untuk para penyimak yang gatel gitu, yang gatel bahwa ini harusnya dibantahnya begini, ini harusnya ayat ini yang dibawa, data ini yang harusnya yang dibawa. Silahkan ajukan topiknya ke nomor yang tertera di layar. Lalu nanti dari Geraha Mu'alaf akan mencarikan lawan yang mempunyai keilmuan yang sama mengenai topik yang ingin dibahas, sehingga bisa didiskusikan, didialogkan dua arah di Geraha Mu'alaf. Channel terbaik, teramanah, dan ternetral dalam menyampaikan kebenaran. Jadi silakan kontak nomor yang tertera di atas di layar, isi topik yang kalian mau. Nanti Geraha Mu'alaf akan mencari lawan yang cocok untuk kalian. Jadi teman diskusi begitu. Dan apa yang kita ingin sajikan nanti, insya Allah menjadi wawasan, hidayah, dan ilmu baru bagi penonton setia Geraha Mu'alaf beserta seluruh umat yang juga haus akan kebenaran. Lalu terakhir untuk narasumber, saya ucapkan terima kasih kembali. Semoga kita berjumpa lagi di dialog-dialog lainnya dengan topik-topik yang baru, dan ditunggu nih untuk Bang Ariesto juga Lair Rudi bertemu kembali lalu menyajikan argumentasi khasnya masing-masing. Ya, kalau begitu baiklah penonton setia Geraha Mu'alaf, demikian yang bisa saya sampaikan. Lillahi taufiq wal hidayah, saya moderator Triun Slayer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.